Maju. Maju satu orang. Sebentar saya tunjuk. Tunjuk jari, kemudian maju. Nanti hadiahnya saya kirim dari Jakarta. Satu orang, sebentar. Satu orang. Satu orang yang umurnya, saya minta yang umurnya kurang lebih 25 sampai 30. Ya udah, satu itu maju. Nama-nama ikan siapa ini? Assalamualaikum Pak Adi. Dah, kenalkan dulu namanya. Halo. Hai teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Nama saya Mika dari Yogyakarta. Dari Jogja. Panggilannya siapa? Mika. Mika, kita sadar ya bahwa negara kita itu terdiri dari 710 lebih suku, terdiri dari juga lebih dari 1.100 bahasa lokal. Kita memiliki 34 provinsi dan 516 kabupaten kota. Pertanyaannya, tadi kan saya menyampaikan 710 lebih suku. Sepuluh sebutkan berapa ya? Kalau saya ke daerah paling saya suruh nyebut 3, 5. Kalau yang Australia pinter-pinter enggak lah. Dari 710 sebutkan masa 100 sih? Dalam cukup 7 saja, udah 7. 710 ambil 7. Oke. Mika, 1. Dayak. Suku Dayak, betul. Betul. Suku Dayak. Baduy. Suku Baduy. Suku Baduy di mana ini? Di Banten. Banten. Oke. 3. Suku Jawa. Suku Jawa itu di mana? Di Jawa Tengah. 4. Ambon. Bugis. Hah? Bugis. 4. Bugis, ya. Batak. 5. Batak. Oke. 6. Sunda. 6. Sunda. Satu lagi. Suku Satu lagi. Oke. Suku Papua. Suku Papua tuh banyak, ada suku Asmat, ada suku banyak sekali. Ya udah, asfalt. Satu lagi. Oke. Deg-degan Pak, saya nggak bisa mikir Pak, deg-degan banget. Dari tadi deg-degan terus Pak, nggak bisa mikir saya. Oke,
Betawi. Suku Betawi ya, udah. Mau dikirim apa, Pak? Oke. Ya. Ini catat namanya, nanti saya kirim alamat. Benar ya, Pak ya? Oke. Terima Saya kasih, kirim Pak. hadiah. Makasih, Pak De. Saya kirim sepeda nanti. Saya ingin bercerita sedikit mengenai kondisi baik ekonomi, politik, dan lain-lain yang berada di negara kita. Tapi lebih banyak ekonomi lah, saya nggak mau banyak cerita mengenai politik, pusing. Cerita ekonomi saja. Jadi 2016 pertumbuhan ekonomi kita patut kita syukuri berada pada posisi 5,02%. Dibandingkan negara-negara yang lain yang anjlok sampai 1,5%, anjlok 2%, ada yang minus. Ini patut disyukuri karena kita pada posisi masih di atas 5%. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Kita ini masuk pada 3 besar terbaik. Kalahnya hanya oleh India sama Tiongkok. Ini yang sering banyak kita tidak tahu, sehingga tidak mau mensyukuri. Coba lihat negara-negara yang lain, ada yang minus, ada yang sudah minus. Karena memang perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian itu selalu ini yang membayangi kita semuanya. Kemudian yang kedua, kita lihat posisi inflasi kita. Ini artinya apa? Di sisi pengendalian harga. Yang sebelumnya 8,3, 2015 bisa kita tarik kepada 3,35 dan 2016 3,02. Artinya pengendalian harga itu betul-betul bisa kita kontrol dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang sering menaik-naikkan isu mengenai cabai Pak, harganya mahal sekali. Yang naik hanya cabai aja kok ribut. Ya nanti kalau musimnya datang dia juga akan turun, itu sudah fluktuatif biasa. Jadi jangan termakan oleh hal seperti itu, faktanya iya, tapi memang fluktuasinya seperti itu. Dan yang kedua juga kalau harga cabai mahal dikit kan nggak apa-apa. Petani biar sedikit mendapat keuntungan, ya kan? Paling sehari buat sambal kan sekali, atau seminggu 2 kali kan. Kemudian yang berkaitan dengan tadi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian apalagi? Yang berkaitan dengan kesenjangan, nah ini persoalan besar kita ada di sini. Gini rasio kita, ini memang pada posisi kita harus belak-belakan apa adanya. Pada kondisi 2015, 2013 ini 0,41, tapi patut kita syukuri pada 2015 sudah masuk ke 0,408 dan 2016 kemarin sudah pada posisi 0,37. Artinya kita injak, kita tekan agar kesenjangan itu semakin menyempit. Coba kita bandingkan dengan negara yang lain, kita juga masih lebih baik di sisi ini. Meskipun ini juga harus diperbaiki. Dengan China itu 0,45, Laos, India 0,39 sama dengan kita. Coba Thailand 0,41, Malaysia 0,47. Artinya kita lebih, Filipina 0,44, kita lebih baik. Tapi ini yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi.
Nah, ini sekarang masalah yang berkaitan dengan infrastruktur. Anggarannya memang meloncat sekali, dan kita ingin dalam 5 tahun ini fokus kepada infrastruktur karena kita sadar ini adalah basic, menjadi dasar bagi pergerakan ekonomi ke depan. Anggarannya tadi dari 177 ke 2017 sudah 2 kali, 346. Memang melonjak, karena kita ingin fokus, tidak ingin anggaran itu dibagi-bagi kecil-kecil di semua kementerian, enggak. Fokus ke sana saja, agar gampang ngeceknya, gampang ngawasinya, gampang ngontrolnya. Jadi kalau banyak yang menyampaikan, Presiden Jokowi ini terlalu ambisius, ya ambisius, kerja harus ambisius. Misalnya pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam 5 tahun. Banyak yang menyaksikan nggak bisa Pak, sulit Pak. Ya jangan ngomong di depan pesimis seperti itu, dikerjakan dulu. Ya kan? Kerja kok pesimis. Kerja itu harus optimis. Perkara nanti selesai atau tidak selesai itu nanti di akhir dilihat. Kalau nggak selesai, problemnya apa, sebabnya apa, masalahnya apa. Tapi kalau orang kita itu diberi target sedikit, nanti dapatnya juga sangat sedikit gitu loh. Kita selama 71 tahun kita merdeka, kita hanya memiliki 53.000 megawatt. Bayangkan, 53.000 dalam 71 tahun. Lah ini 5 tahun 35, nggak mungkin, banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti misalnya tidak selesai 35.000, selesai 25.000 pun itu sebuah pekerjaan luar biasa loncatannya.